Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Adrikni dari Prodi PGSD semester 5. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan tabel distribusi frekuensi menggunakan mikroskop Excel dan pembuatan histogram VBA Fusion for Analysis Toolbar yang ada di mikroskop Excel. Nah, untuk hal pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan skor terendah dan skor tertinggi data. Yang kedua, kita tentukan rank atau rentang atau kita simbolkan yaitu R, di mana selisih antara skor tertinggi dan skor terendah. Yang ketiga yaitu menentukan banyak kelas interval atau dapat disimbolkan dengan rumus PK sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Yang keempat yaitu menentukan panjang kelas atau disimbolkan dengan P yang merupakan R dibagi dengan BK. Untuk PK dan P ini hasil yang kita dapatkan itu berupa bentuk desimal, oleh karena itu kita harus melakukan pembulatan. Untuk BK dan P dengan syarat hasil kali banyaknya kelas dan panjang kelas harus lebih besar atau sama dengan ditambah 1. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut ini. Pada contoh ini sudah disajikan beberapa data untuk hasil data belajar. Nah, terlebih dahulu kita menentukan N, di mana banyaknya data. Kita bisa menggunakan rumus yang ada pada Excel, sama dengan account dalam kurung blok semua data yang telah disajikan tutup kurung enter. Nah, jadi sudah jelas ya untuk hasil nilai N yaitu 88. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu bagian X max. Kita tinggal tulis sama dengan max dalam kurung. Kita blok semua data seperti tadi. Tutup kurung enter. Nah, sudah jelas ya. X max yaitu hasilnya 114. Kita lakukan di bagian X min sama dengan min dalam kurung dilakukan secara sama, blok semua data, tutup kurung enter. Nah, untuk hasil X min yaitu 70. Nah, di sini kita sudah melakukan tahap pertama, sudah dapat menentukan skor terendah dan skor tertinggi, di mana skor tertingginya yaitu 144 dan skor terendahnya yaitu 70. Langkah selanjutnya menentukan R. R di sini yaitu rentang atau rank, di mana selisih antara skor tertinggi dan skor terendah. Nah, apabila berbicara selisih berarti kita melakukan pengurangan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, atau sama dengan hasil X max dikurangi X min enter sama dengan 44. Nah, untuk hasil R nya atau rank nya yaitu 44. Kemudian kita menentukan BK. Rumus ini kita inputkan pada Excel atau disesuaikan dengan rumus yang ada pada Excel, yaitu sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log dalam kurung klik hasil N ya, tutup kurung. Nah, untuk hasilnya yaitu 7,41673.
Untuk hasil BK, kita bisa menafsirkan dengan dua hasil, yaitu kita lakukan pembulatan ke bawah dan pembulatan ke atas. Apabila pembulatan ke bawah, hasil BK yaitu 7, atau pembulatan ke atas yaitu 8. Di sini kita mempunyai dua opsi, yaitu opsi yang pertama BK 7 dan opsi yang kedua yaitu BK 8. Nah, untuk selanjutnya kita menentukan P ya. P di sini yaitu panjang kelas. P di sini yaitu pembagian R dibagi BK. Untuk opsi yang pertama yaitu BK 7. Nah, sama dengan R, kita klik R dibagi BK 7. Nah, hasilnya yaitu 6,2857114. Yang selanjutnya yaitu untuk BK 8. Kita lakukan sama ya rumusnya, yaitu R dibagi BK 8. Nah, untuk hasilnya yaitu 5,5. Berhubung di sini ada koma, jadi kita bisa melakukan pembulatan lagi. Untuk P yang pertama 6 dan juga P yang kedua 6 juga untuk hasilnya ya. Nah, untuk menentukan opsi yang mana yang dapat digunakan, maka kita perhatikan syarat. Syarat di sini yaitu hasil kali banyaknya kelas dan panjang kelas harus lebih besar atau sama dengan ditambah 1. Artinya kita kalikan BK dengan P dan jumlahkan R dengan 1. Kemudian kita bandingkan mana yang lebih besar. Nah, untuk yang pertama yaitu sama dengan BK 7 dikalikan dengan 6. Sama dengan hasilnya 42. Untuk yang kedua sama dengan BK 8 dikali dengan 6, yaitu hasilnya 48. Nah, selanjutnya kita tentukan R ditambah 1 ya. R ditambah 1 sama dengan 45. Untuk opsi yang kedua sama langkah-langkahnya ya, sama dengan R ditambah 1. Hasilnya yaitu 45. Kemudian bandingkan. Yang diinginkan yaitu perkalian BK dikali P lebih besar sama dengan R ditambah 1. Kita lihat opsi yang pertama. Hasil kalinya 42, hasil jumlahnya 45, maka 42 ini lebih dari 45. Tentu salah, karena 42 ini lebih kecil dari 45. Nah, untuk yang kedua yaitu 48 lebih besar sama dengan 45. Ini benar ya, karena 48 ini lebih besar dari 45. Kita bisa tandai ya biar enggak keliru. Selanjutnya kita membuat tabel distribusi frekuensi. Untuk menentukan kelas interval, kita bisa menuliskan batas bawah dan juga batas atas. Nah, sudah jelas ya, batas bawahnya kita di sini 70. Nah, untuk menentukan batas atas, kita lihat ya, P yang digunakan itu kan 6 ya. Jadi kita bisa hitung 70 ditambah 6 ya. Kita bisa hitung.
kita hitung secara manual ya. 70, 71, 72, nah kan di sini udah 6 ya, berarti batas atasnya yaitu 76. Untuk kolom yang kedua kita dilanjut ya, 76 berarti 77. Kita bisa dilakukan dengan hal sama cara penghitungannya. Nah, untuk batas atasnya yaitu 82. Untuk kolom selanjutnya kita bisa hitung dengan cara sama. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu frekuensi. Kita blok tabelnya ya. Nah, langsung ke rumus sama dengan frekuensi dalam kurung kita blok semua data titik koma, kita blok batas atas. Tutup kurung. Nah, untuk melakukan secara otomatis sampai ke bawah, kita tekan secara bersamaan, klik secara bersamaan, CTRL Shift Enter, lakukan secara bersamaan. Nah, jadi otomatis nilainya ya untuk frekuensinya. Nah, di sini kita bisa melakukan border ya, karena di sini kan sebuah tabel. Kita bisa sekarang sini sebuah tabel. Selanjutnya, yang akan kita lakukan yaitu membuat histogram dengan menggunakan VBA Function for Analysis Toolbar yang ada di Microsoft Excel. Untuk menyajikan data dalam histogram, kita memerlukan VBA Function yang ada di Microsoft Excel. Terlebih dahulu, kita harus pastikan apakah Microsoft Excel kita sudah terinstall atau belum. Kita install terlebih dahulu. Klik menu file, kemudian pilih option, maka akan tampil papan dialog seperti ini. Kemudian pilih add-ins, klik Analytic Toolbar VBA, kemudian klik Go. Lakukan checklist untuk Analysis Toolbar dan Analysis Toolbar VBA. Klik OK. Maka otomatis data analis sudah muncul. Untuk menu data di atas, untuk data kita sudah bisa melakukan tahap-tahap dalam membuat histogram. Caranya klik data analis, kita klik histogram, kemudian OK. Untuk input rank, kita blok seluruh data. Maka akan terisi otomatis. Dan untuk pin rank, kita isi blok batas bawah. Kemudian kita klik chart output. Kita akan menampilkan histogram, kemudian OK. Maka akan muncul data histogram seperti ini. Ini bisa disesuaikan ya besar kecilnya. Cukup sekian untuk video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.